Baik, dimohon untuk seluruh tamu undangan agar segera mengambil tempat duduk karena sesaat lagi kita akan memulai acara. Sekali lagi kepada tamu undangan dimohon untuk segera mengambil tempat duduk karena sesaat lagi kita akan memulai acara. Tanah Celebes tercinta, kami hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, merawat demokrasi, menjaga harmoni dengan trilogi KGI yang penuh makna. 16 tahun sudah kabar Makassar.com hadir. Turut membangun bangsa, mewujudkan Indonesia cerdas dan sejahtera. Saya bawa tas dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kita ucapkan di Ballroom Theater Pinisi UNM. Benar sekali, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan sama-sama merayakan ya untuk Puncak Semarak 16 Anniversary Kabar Makassar. Benar. KGI Network, bisa tepuk tangannya semua untuk yang ke-16 tahun ya. Fit. Sungguh luar biasa ya pencapaiannya Betul. sampai hari ini. Ini kalau diibaratkan manusia, ini sedang lucu-lucunya nih 16 tahun ya. Benar sekali. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Perkenalkan saya Adnan Yusuf. Dan saya Fitrani Lestari. Yang akan memandu acara untuk malam ini sekaligus kita akan sama-sama nanti ada penyerahan untuk penganugerahan kepada tokoh-tokoh. Benar sekali. Akan ada award yang akan diberikan pada hari ini tentunya. Baiklah, kita melangkah ke acara yang pertama aja ya. Betul, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dan hadirat dimohon untuk berdiri. Untuk membangkitkan semangat cinta tanah air,
Marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap yang sempurna. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, tadi sempat ada hambatan ya, karena kita juga tidak menduga ada kejadian yang akhirnya membuat rencana Yang atau awalnya rundown kita jadi mundur. Mohon maaf dengan segala keterbatasan Benar kita sekali. untuk malam ini. Dan untuk selanjutnya kita akan sama-sama melakukan doa bersama agar kegiatan kita malam ini diberkahi ya Dan berjalan dengan baik. baik. Kepada Dr. Haji Usman Sofyan MA, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita sejenak menundukkan hati seraya memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya akan memimpin dengan cara Islam bagi saudara-saudara kami yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lidzalali wajhika wa zimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ila la'ikal zakirin wa li na'maika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halalil marzukin wa minal haramin ma'sumin. Allahumma ja'al baldatana hazihil lail jama'an marhumah jama'an mubarakan wa tafarrukana min ba'di tafarrukan ma'suman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hazihi baldatan toyibah baldatan rahiyatan markhiyah
baldatan radiyatan maradiyah, baldatan aminatan mutmainnah, tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkat ridho dan karuniamu kami dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-16 Kabar Makassar. Sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu, jadikanlah acara kami pada malam hari ini kegiatan yang engkau rahmati, pertemuan yang engkau berkahi, dan bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah, jadikanlah media kami, Kabar Makassar, media yang senantiasa menyampaikan karya, menyampaikan berita, dengan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa pandai mensyukuri atas segala nikmat yang telah engkau berikan dan telah engkau limpahkan kepada kami. Hamba yang sabar ketika menerima keputusanmu, hamba yang rendah hati ketika diberikan nikmat dan jabatan, hamba yang amanah ketika diberikan tugas dan tanggung jawab. Ya Allah, ya Ghafur, anugerahkanlah negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang baik, bangsa yang engkau ridhoi, bangsa yang aman dan tenang. Kuatkanlah ikatan ukhuwah Islamiyah, kokohkanlah ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah di antara kami. Berilah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, kekuatan untuk senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan, serta berilah kemudahan di setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah doa dan amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha pengampun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Haji Usman Sofyan MA yang sudah memimpin doa untuk malam ini. Sekedar informasi buat pengunjung ya, acara kita malam ini bisa disaksikan langsung di YouTube Kabar Makassar TV. Jadi yang belum subscribe boleh ya di-subscribe dulu ya. Dan untuk acara berikutnya, Fit. Benar sekali. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan pemutaran video perjalanan KGI Network. Berikan aplaus yang meriah. Kabar Group Indonesia, media online pertama di Sulawesi Selatan yang diluncurkan pada 29 Agustus 2009 dengan nama kabarmakassar.com. Memiliki 3 dasar perjuangan yang dinamakan trilogi KGI, yaitu Diversity of Content, Diversity of Owner, dan Voice of the Voiceless. Prinsip dasar jurnalistik yang diusungnya adalah berita dibuat atas dasar dan untuk kepentingan umum, disiplin pada verifikasi, dan menjalankan praktek-praktek cover both side pada setiap beritanya. Kini, Kabar Group Indonesia telah berkembang di beberapa daerah di Indonesia bahkan di Asia.
berbagai penghargaan dan sertifikat yang telah diraih. Hingga meluncurkan produk bisnis. Visi dan misi kami adalah terus-menerus menjadi perusahaan yang terkemuka dalam memberikan informasi digital berbasis kearifan lokal, menjaga dan menghasilkan konten-konten jurnalistik berkualitas, menciptakan informasi yang edukatif dan inspiratif bagi pembaca, menjadi mitra strategis dalam memasarkan produk dan merek perusahaan, memberikan parameter objektif dalam menerjemahkan program promosi produk maupun sosialisasi kebijakan institusi perusahaan. Berikut catatan sejarah telah dilewati oleh Kabar Group Indonesia dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Kami percaya bahwa informasi yang akurat dan terpercaya adalah hak setiap individu. Terima kasih telah mempercayai kami sebagai sumber informasi Anda. Luar biasa, tepuk Benar. tangan yang paling meriah lagi. Sekali lagi buat KGI Network. Luar biasa ya. Luar biasa, saya salvoknya sama Kakak Upi ternyata ya. Iya. Kakak Upi dari tahun pertama kayaknya gak berubah nih mukanya Kakak Upi. Baby face. Baby face namanya Nanti kita ya. minta resepnya secara khusus ya. Wah bisa. Luar biasa ya, 16 tahun bukanlah angka yang mudah untuk Betul. sampai ke titik ini. Ada beberapa region yang telah hadir menemani Kabar Makassar dan KGI Network. Ada Betul. Kabar Malaysia, Kabar Bursa, Kabar Bugis, dan beberapa kabar-kabar lainnya. Luar biasa, bisa minta tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat KGI Network. Sampai Kabar Malaysia ya ternyata Iya. ya. Berarti ini sudah skala internasional. Alhamdulillah. Kita nantikan lagi kabar-kabar dari region lainnya ya. Amin. Oke baiklah. Ya, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengar sambutan dari tuan rumah. Kepada Profesor Dr. Karta Jayadi MSN dipersilahkan. Selaku Rektor UNM atau Universitas Negeri Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini di mana keramaian memadati Kota Makassar, kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama sehingga saya katakan bahwa kita berhasil lolos dari kerumunan untuk masuk di tempat ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini Pak Upi ini tidak bilang-bilang kalau saya harus memberi sambutan. Saya pikir ini kan acaranya saya serahkan sepenuh-penuhnya ke Pak Upi. Karena 3 tahun berturut di sini ya alhamdulillah itu bentuk kepercayaan kepada Universitas Negeri Makassar untuk tetap berada di sini meskipun area ini tadinya semua bilang begini, menyesal Pak Upi ini tempatnya di sini. Tapi setelah saya pantau semua, sekarang Pak Rektor Unhas tidak bisa keluar dari kantornya.
Nggak bisa keluar dia. Saya jalan kaki Pak dari sebelah. Nah oleh karena itu setelah saya masuk, saya pantau terus, alhamdulillah saya tanya, coba lihat Pak Upi gimana raut wajahnya, soal biasa. Terus barusan saya bilang, aduh mohon maaf ini Pak Upi. Saya bilang memang jam makin di sini, tapi ya Bapak mau di sini, akhirnya begini. Dia bilang tidak, ini tantangan buat saya. Ini luar biasa inspirasi buat saya, buat Pak Upi. Di tengah badai yang melanda, ya kita selalu harus senantiasa bisa menundukkan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih kepada Kabar Makassar, terima kasih ke Pak Upi, terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan ini. Ini sekaligus saya menyatakan UNM bangga dengan kehadiran acara ini. Kami menyambut baik dan karena itu mohon maaf kalau khusus di tempat ini. Tempat ini Bapak Ibu agak terganggu sampai di sini. Mudah-mudahan insya Allah ketika kita mendapatkan suasana lebih bagus baru terasa nyamannya. Ini juga menurut saya hari ini ketika kita bertanya-tanya lewat mana, lewat belakang, lewat samping, depan. Ini juga begitu kita nyampe di tempat ini, Masya Allah, Subhanallah, kita bisa bersua dan saling mendoakan. Oleh karena itu, sekali lagi selamat kepada Kabar Makassar atas anniversary yang ke-16. Saya kira demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kartajayadi MSN Selaku tuan rumah ya. Betul, sekaligus Rektor Universitas Negeri Makassar. Di mana kita ini sering mengadakan anniversary di sini ya. Tahun lalu di sini juga. Tahun lalu di sini juga. Alhamdulillah, di sini kita kembali lagi berkumpul. Betul sekali. Semoga tahun depan kita dipertemukan lagi ya. Oke, selanjutnya sambutan Direktur Kabar Makassar. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Ibu Hajriana Ashadi SH MH. Luar biasa ya, Ibu Badai, kece Badai hari ini. Ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang diwakili dari Kadiskominfo, yang terhormat Wali Kota Makassar yang juga diwakili oleh jajaran, yang terhormat tuan rumah Bapak Profesor Dr. Kartajayadi, Rektor Universitas Negeri Makassar, yang terhormat Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia, yang saya hormati BBC Media Action dan tim, ada Ibu Helena Ria. Yang saya hormati para nominator award yang tidak saya sempat sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Mitra Kabar Makassar yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati ada teman-teman pers yang ada di atas, teman-teman media. Yang saya hormati jajaran Region Kabar Group Indonesia yang datang dari seluruh wilayah Indonesia. Yang saya hormati pula ada keluarga besar Kabar Makassar serta para tamu undangan yang saya sangat banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam merayakan genap usia Kabar Makassar yang ke-16 tahun. Hari ini saya sangat bersyukur karena di luar masih berlangsung ya demonya, tapi alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini. Sebelumnya saya mewakili tim Kabar Makassar mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran atau seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan sepekan semarak ulang tahun Kabar Makassar yang dimulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Yang pertama adalah pameran foto visual AI yang dilaksanakan di Nepamol. Kedua, pelatihan jurnalistik lingkungan. Ketiga, pelatihan dengan BBC Media Action, yaitu pelatihan integrasi AI untuk jurnalis dan organisasi sipil. Sampai hari ini puncak acaranya di Award Kabar Makassar. Nah, kurang lebih 10 tahun saya sudah di Kabar Makassar. Jadi banyaklah cerita sampai sekarang alhamdulillah saya dikasih amanah sebagai Ketua Asosiasi Media Cyber
Sulawesi Selatan. Ini tidak lepas dari dukungan oleh Pak Upi, CEO kami, yang selalu memberikan ruang kepada kami di dalam mengembangkan potensi kami, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Nah, saya juga mengucapkan banyak terima kasih tim Kabar Makassar yang sampai hari ini setia bekerja, yang ada di belakang teman-teman Kabar Makassar yang setia ke Mall Nipa setiap hari. Bukan karena belanja, bukan karena nongkrong, tapi memang kantornya di mall. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ke Mall Nipa bisa berkunjung ke kantor kami, baik itu sekedar ngopi maupun isi podcastnya Kabar Makassar. Karena sekarang Kabar Makassar itu bukan hanya produk news saja, tetapi Kabar Makassar sekarang mempunyai produk, yaitu produk multimedia yang seperti Bapak Ibu saksikan tadi. Itu adalah teman-teman Kabar Makassar yang mengedit dan mengkaryakan dari pikiran masing-masing. Nah, saya sangat percaya bahwa media yang besar adalah media yang dipercaya oleh pembacanya. Makanya Kabar Makassar selalu hadir untuk memberikan edukasi, pembelajaran, dan berita yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Izinkan saya tutup sambutan ini dengan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Jalan santai di tepi Losari. Cakep ya. Makan coto nikmat sekali. Cakep. Kabar Makassar selalu di hati. Cakep. Pembaca setia selalu dinanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itulah tadi sambutan dari redaktur Kabar Makassar. Ibu Hajriana SHD SH MH Benar sekali. yang selalu memberikan pantun ya. Saya nggak juga tahu punya nih. pantun. Betul, dia banyak sekali kayaknya arsip pantunnya. Benar sekali, dia Di merupakan mana-mana. direktur andalan saya itu. Tepuk Boleh tangan sekali lagi buat Ibu Direktur Kabar Makassar. Saya juga punya satu pantun. Ada pantun juga. Malam-malam makan kuaci, Cakep, jangan lupa kupas kulitnya. cakep. Jika berkunjung ke Nipamal, jangan lupa main-main ke Kabar Makassar. Oke, bentar deh, kayaknya nggak nyambung ya. Dinyambungkan aja. Sambungkan aja, baiklah. Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengar sambutan dari CEO Kabar Group Indonesia. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Upi Asmaradana. Warahmatullahi wabarakatuh. Agak surprise karena saya pikir acara malam ini akan diundur. Tapi saya sampaikan ke tim Titanium. Jadi sebutan karyawan kami itu Titanium. Makin ditindis makin hidup. Ya. Makin ditekan dia makin maju. Ya. Sebutannya itu Titanium. Jadi dia pantang menyerah. Jadi saya sampaikan selama masih bisa bernapas, kau masih bisa melawan. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Yang saya hormati tentu istri saya, karena istri saya lagi tugas juga di Wajo.
diwakili oleh anak saya, Sayyidina Alakai Asmaradana. Berdiri, nak. Berdiri, ya. Ya, duduk. Ya, jangan terlalu serius. Yang saya hormati, saya harus sebut satu-satu ini ya, karena penting. Karena acara ini sebenarnya acara reuni sebenarnya Pak Rektor ya, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Acara bertemunya teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi saya menyapa dulu tamu jauh. Yang pertama dari Region Kabar Kalimantan. Pak Mursalin, oh ini dia. Oke. Region Kabar Sunda dari Bandung. Oh ya. Region Kabar Jawa di Jogja. Silakan berdiri. Ini 3 orang dari Jogja. Dengan ada pengawalnya tuh, Mas Santo tuh, dan Nyonya. Terima kasih sudah datang ke Makassar. Pertama kali ke Makassar beliau dan disambut demo. Itulah Makassar Pak, tapi biasalah. Terima kasih banyak teman-teman dari Kabar Jakarta. Ini 17 orang rombongannya, banyak juga nih dengan Kabar Bursa dan kawan-kawan. Tentu dan teman-teman dari Kabar Makassar tentunya. Yang saya hormati juga Pak Roy dan tim yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta, baru tiba tadi malam. Yang saya hormati Kak Helena Rea dari BBC Media Action yang membuat acara ini terlaksana. BBC Media Action ini adalah partner kami selama hampir beberapa tahun terakhir di dalam mengedukasi dan memajukan jurnalisme di Indonesia, terutama di dalam menyadarkan tentang keterwakilan wilayah yang saat ini semua tertuju ke timur. Setelah Barat habis dieksploitasi, maka semua tertuju ke timur. Yang saya hormati orang tua kita, para senior-senior kita, ada teman-teman kita dari Ibu Ketua Bawaslu Sulsel, Ibu Ana, ya. Pak Asrul. Pak Asrul ini kru Kabar Makassar juga rupanya, jadi di gambar pertama tadi. sudah pejabat publik, sudah pejabat di Republik ini, anggota komisi di KPI Pusat. Yang saya hormati sejumlah para penerima award yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih sudah hadir. Ada Kak Aco yang katanya 2 jam baru bisa sampai ke sini Pak. Ada Kak Ema yang harus naik Gojek ke sini. Ada Pak Wakil Bupati Selayar yang dari Selayar. Ada Prof Kadir, orang tua kita. Ada Kak Bur, ada Om Jack. Ini ada harus tugas semua nih. Apa lagi nih? Ada Pak Faisal Amir, komisarisnya Kabar Group Indonesia. Ada Pak Asrullah dan ada Pak Malik dari teman-teman generasi digital Indonesia juga. Selamat datang dari Stien Nobel, dari yang sudah datang sama Wakil Rektor ya. Dan semua teman-teman yang ada Pak lupa namanya tadi. Makasih. Jadi Bapak Ibu, Kabar Makassar ini dan Kabar Group hari ini berulang tahun yang ke-16. Dimulai tahun 2008-2009 ketika saat itu tak ada media di Indonesia yang mau menerima saya bekerja di tempatnya. Karena saat itu saya lagi dalam tanda kutip berlawanan dengan Kapolda Sulsel Bar saat itu. Jadi saya termasuk yang dikriminalisasi lah saat itu. Tapi itu menemukan jalannya karena gara-gara saya dikriminalisasi, tidak ada media yang menerima untuk bekerja. Saya akhirnya melahirkanlah sebuah portal berita namanya Kabar Makassar. Modalnya 750.000, pinjaman dari almarhum Oni Gapah. Saya undang istri dan anaknya, tapi sepertinya nggak hadir ya. Mungkin terjebak macet. Dan alhamdulillah saat ini Kabar Makassar jumlah karyawannya di seluruh Indonesia 175.
modal 750.000 Pak Roy. Dimulai dari sebuah niat kecil untuk melahirkan 3 konsep yang kami sebut dengan trilogi KGI Network. Yang pertama adalah diversity of content. Jadi di Kabar Makassar dan Kabar Group itu bapak-bapak dan ibu-ibu tidak akan menemukan berita-berita yang sifatnya tidak menyentuh kepentingan publik. Jadi tidak ada berita, inilah pegawai cantik dari Universitas Negeri Makassar. Itu tidak ada. Inilah gadis bermata senja, itu tidak ada. Jadi betul-betul berita Kabar Makassar dan Kabar Group itu dibuat untuk kepentingan umum. Makanya dia agak jauh dari proses bagaimana kita membuat sebuah media itu gegap gempita. Tapi tujuannya memang adalah untuk melahirkan konsep-konsep konten jurnalistik yang berkualitas. Yang kedua, diversity of owner. Itu media-media yang kami bangun saat ini di seluruh Indonesia, bahkan di Asia, itu pemiliknya adalah teman-teman di daerah itu sendiri. Jadi komposisi sahamnya itu ada 50% sahamnya Kabar Group Holding, 39% itu adalah pemilik lokal. Jadi yang berdiri tadi itu adalah pemilik media masing-masing, Pak. Di Pak Mursalin di Kabar Kalimantan, Mas Gali di Kabar Jogja, Pak Makmun di Kabar Sunda, dan beberapa media yang kita bangun. Jadi kepemilikan, jadi rasa kepemilikan. Dan kami memberikan saham 10% buat seluruh karyawan. Jadi ini membuat media ini kenapa bertahan? Karena yang punya adalah mereka, Pak, bukan hanya saya. Jadi ini yang kemudian rasa kepemilikan, sehingga kemudian saya sampaikan, kalau selama ini kita bekerja untuk media-media, untuk bos-bos itu, sekarang saatnya kita bekerja untuk perusahaan kita sendiri. Dan satu yang terakhir itu adalah voice of the voiceless. Nah ini visi dan misi yang kami perjuangkan sampai saat ini. Jadi Kabar Group dan Kabar Makassar sekarang lagi menginisiasi sebuah gerakan yang kita sebut gerakan jurnalisme yang bertransformasi dengan teknologi. Teman-teman di BBC Media Action sudah melakukan pelatihan selama beberapa hari di Makassar dengan melahirkan sebuah konsep yang kita sebut adalah kebanggaan lokal. Sudah saatnya orang-orang di timur ini memiliki kebanggaan atas culture lokalnya, dan itu diperoleh dari tokoh-tokoh lokal, masyarakat lokal, sehingga kemudian semua diferensiasi kepentingan masyarakat lokal itu kita perjuangkan. Voice of the voiceless ini juga adalah menyuarakan suara-suara yang tidak terdengar, dan oleh sebab itu kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini bisa membawa manfaat untuk bangsa dan negara. Hari ini kita sebenarnya lagi berduka, dan saya terus terang saja tadi di board itu mengatakan sebenarnya hari ini kita bukan berpesta, kita ini lagi berduka karena ada anak bangsa yang sementara berduka, ada korban di Jakarta. Dan tadi juga sebenarnya demo di depan itu saya bilang ke teman-teman, enggak apa-apa, justru mereka harus berdemo, dan yang penting kita tetap jalan. Dan saya sampaikan ke Ibu Direktur, Ibu Hajri, bahwa show must go on, dan alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Ini akan menjadi penyemangat buat kami untuk berkarya, sehingga kemudian kehadiran Kabar Group Indonesia menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Selamat buat para pemenang yang kita beri apresiasi setiap tahun di Kabar Makassar. Ini juga saya beri catatan ya. Kenapa Kabar Makassar selalu dan Kabar Group itu memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh lokal di Indonesia. Satu kelemahan orang Sulawesi Selatan itu, Pak, ini kan banyak tokoh-tokoh kita nih, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Dan dia tidak mendorong orang-orang untuk maju. Dan penghargaan ini sebenarnya adalah buah semacam kritikan deh, bahwa ada culture yang harus kita lawan, bahwa orang-orang yang punya prestasi kita harus beri apresiasi, meskipun itu hanya selembar kertas,
Tapi bagi kami di Kabar Makassar dan Kabar Group itu adalah sebuah catatan, itu adalah apresiasi. Maka tokoh-tokoh yang kita beri penghargaan hari ini bukan sekedar penghargaan, tapi sebagai cambuk, sebagai bagian dari upaya untuk terus bekerja bermanfaat buat negeri, buat masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada akhirnya mari kita berbagi, mari kita bermanfaat untuk negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat luar biasa ya dan full insight ya dari founder dan CEO Kabar Group Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih buat Bapak Upi Asmaradana. Baiklah, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Kabid Komunikasi dan Humas Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang tadinya memberikan amanah kepada Kepala Dinas Kominfo untuk mewakili beliau, tapi karena keduanya juga mempunyai agenda yang sangat penting, jadi Pak Kadis Kominfo mengamanahkan lagi ke saya. Yang saya hormati Pak Rektor UNM, ada beberapa perwakilan Forkopimda Sesulsel, terus yang saya hormati juga para penerima award, ada Pak Ilham Arif Sirajuddin, beberapa bupati dan wakil bupati yang hadir, ada Ketua Bawaslu, ada dari KPI Sulsel Pak Asrul, dan para tokoh-tokoh Sulsel yang tidak sempat saya sebut namanya, dan teman-teman pers yang hadir. Jadi sambutan saya ini singkat saja. Pemerintahan adalah tempat berbuat baik, tapi lebih baik lagi bila ada Kabar Makassar di sampingnya. Iya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya kata-kata penutupnya. Kata-kata penutup dari perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan. Benar sekali. Kayaknya menghidupkan suasana Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Baik, selanjutnya ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu juga, yaitu launching inisiatif menavigasi kecerdasan buatan jurnalisme lokal di Indonesia Timur. Kolaborasi antara BBC, Media Action, Kabar Makassar, dan Universitas Negeri Makassar. Berikan aplaus dulu dong. Ini akan ada penandatanganan MOU oleh BBC, Kabar Makassar, UNM, dan juga Kabar Group Indonesia. Kami mohon kesediaan untuk Ibu Hajriana Sadi, Ibu Helena, dan Pak Profesor Dr. Kartajayadi untuk melakukan penandatanganan. Dan juga pastinya untuk penandatanganan ini sebagai bentuk kerjasama jangka panjang ya. Benar sekali. Sekedar informasi, Semarak Sepekan telah dilaksanakan oleh tim Kabar Makassar dan KGI Network. Ada beberapa kegiatan, diantaranya pameran foto AI yang dilaksanakan di Mall Nipa. Sekedar informasi, pameran foto ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia Timur. Judulnya kemarin saya ingat adalah Jurnalisme Berkualitas di Era AI.
benar sekali. Selain itu ada juga workshop jurnalistik lingkungan ya. Betul. Dan ada beberapa kegiatan juga bekerja sama dengan BBC yang telah dilaksanakan sepekan. Sepekan ya. Nah, luar biasa. Dibikin-bikin ya. Nah, benar sekali. Kita undang sekali lagi kepada Ibu Direktur Kabar Makassar. Ada Ibu Hajriana Asadi dan Ibu Helena serta Bapak Profesor Dr. Kartajayadi untuk mengambil tempat. Sekali lagi ini adalah penandatanganan MOU oleh BBC, Kabar Makassar, UNM dan juga KGI Network. Kabar Group Indonesia Network. Baiklah, sama-sama kita menyaksikan ya, di depan kita telah melakukan prosesi penandatanganan MOU oleh BBC, Kabar Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan KGI Network. Berikan aplaus dulu dong. Ini sekaligus launching inisiatif menavigasi kecerdasan buatan jurnalisme lokal di Indonesia Timur. Baik, boleh didokumentasikan sekali lagi momen yang sangat luar biasa untuk malam ini sambil diperlihatkan lembaran MOU-nya kepada teman-teman dokumentasi. Luar biasa, bisa beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Dirut Makassar, Dirut Kabar Makassar dan juga Untuk dari Ibu, BBC. Untuk Ibu Helena selanjutnya kami undang dengan hormat untuk memberikan sambutan dari BBC Media Action oleh Ibu Helena Rea. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam Makassar. Iya, ini rasanya kayak dijebak untuk punya komitmen jangka panjang sama Kabar Makassar dengan tanda tangan ini. Karena sebenarnya Kak Upi bilangnya ke saya nanti kita ini ya launching bersama tentang AI, tapi saya kira itu hubungannya dengan training. Jadi saya datang, oke, kita bikin, tapi ternyata ini kalau ini kayak udah di depan ulama, ada ulamanya nih. Audiens yang ada di sini ada ulama untuk punya komitmen jangka panjang ya Kak Upi ya. Ini luar biasa usahanya. Selamat malam, tadi sudah disebutkan semua list-list orang yang ada di sini, jadi saya sangat merasa berbangga bisa menjadi bagian dari acara penting dari Kabar Makassar pada malam hari ini. Jadi luar biasa, terima kasih Kak Upi untuk acaranya yang hebat sekali nih dalam kondisi yang sangat sulit, tapi tetap bisa pull together untuk acara ini. Nah, saya cerita sedikit, 3 tahun yang lalu, kira-kira tahun 2022, saya itu datang ke Kendari. Di Kendari waktu itu acara Press National Day ya di Kendari waktu itu dalam situasi COVID. Jadi kami semua itu sebenarnya disuruh jangan terlalu berdekatan, banyaklah aturannya. Dari situ karena situasinya masih belum, itu awal itu sekitar bulan Februari, saya lalu ke Tomia. Dan di Tomia itu menarik sekali karena itu pertama kali saya rasa saya terbebas dari internet, saya terbebas dari telepon, koneksinya sangat terbatas gitu. Tapi saya mulai berpikir waktu di Tomia itu bahwa ini ada ketimpangan konektivitas yang cukup serius ya. Lalu sampai kemudian kami waktu saya kembali ke Jakarta, kami lalu mengusahakan sebuah program. Saya ngajak sama teman-teman dari Dewan Pers waktu itu. Ini gimana kalau kita bikin satu model proteksi untuk jurnalisme. Dan karena waktu itu ribut-ribut tentang ini ya, disrupsi digital. Artinya karena ada Google, ada platform-platform yang banyak mengambil alih program-program atau iklan-iklan dari media itu turun. Jadi Kabar Makassar ini salah satu yang hebat. Semua orang lain medianya mati, Kabar Makassar malah bangkit. Jadi luar biasa Kabar Makassar ini. Nah, di akhir Februari itu keluar ChatGPT atau OpenAI yang membuat Indonesia bukan hanya didisrupsi oleh digital atau platform saja, tapi udah mulai dengan AI.
Dan AI ini dan 3 tahun terakhir ini masif sekali kerusakannya, yaitu disrupsi AI yang menyebabkan munculnya deepfake dan disinformasi. Dan karena concern ini itu menjadi isu global. Dan mungkin bertanya-tanya, ini BBC Media Action kok sampai di sini nih, kenapa gitu kan, pasti ini bertanya-tanya. Nah, itulah persoalan bahwa dia menjadi concern global yang membuat kami kemudian didukung oleh pemerintah Inggris. Waktu itu saya bawa teman-teman, KUP diajak ke Inggris nggak mau waktu itu, katanya saya kalau jalannya nggak kelas nggak mau ya. Waktu itu saya ajak beberapa pemimpin media dari Jakarta untuk ayo kita ke London untuk lihat bagaimana pemerintah dan juga media di sana mengatasi disrupsi dengan digitalnya, terutama dari sisi bisnis modelnya, dan bagaimana transformasi konten itu bisa membantu publik untuk tetap bisa trust sama media, karena kuncinya ada di situ. Nah, lalu kami pulang dari situ, kita kemudian kerja-kerja ya urusan dengan publisher right, dan akhirnya kita sampai pada ini kayaknya ada persoalan serius bagaimana dengan konten yang kemudian banyak yang berseliweran karena persoalannya dengan algoritma dan semacamnya. Dan di Indonesia Timur itu sebenarnya kelompok yang sangat resilient terhadap digital disrupsi AI ini, sebenarnya lebih resilient. Nah, ironisnya resilient itu bukan karena masyarakatnya masa bodoh, tetapi karena keuntungan dari bahwa kebanyakan teknologi digital itu berkembang di kota besar kayak di Jakarta, sehingga orang Jakarta lebih banyak terekspos terhadap deepfake. Nah, yang menarik kemudian bahwa orang di Indonesia Timur itu sangat percaya terhadap lokal koneksinya. Jadi kayak profesor ini pasti banyak sekali akan menjadi orang yang dilihat sebagai orang yang dituakan atau orang lokal atau orang tua gitu ya, dan juga pemimpin agama. Dan kami melihat kelebihan itu sehingga kita bilang, kenapa kita nggak pakai Indonesia Timur, terutama Kabar Makassar, dan karena pertama Kabar Makassar punya networking yang sangat luas, dan yang kedua juga karena resilience itu ya, dari sisi bisnis dan juga dari sisi kekuatan medianya, itu kita pikir mungkin kita bisa menjadikan ini sebagai contoh. Jadi kami baru pertama ini mengembangkan inisiatif AI dan program AI di Indonesia, itu di Indonesia Timur dengan Kabar Makassar. Dan saya pikir Kabar Makassar ini tidak hanya menjadi hanya untuk orang Makassar, saya harap ya, karena saya orang NTT Pak, saya dari Flores. Jadi sebenarnya sentimen daerahnya juga lumayan ya untuk Indonesia Timur, jadi itu kenapa saya ada di sini juga. Saya berharap bahwa ini akan menjadi mulai yang baik, bahwa Makassar sebagai hub juga akan memperhatikan teman-teman dari NTT, teman-teman dari Papua, teman-teman dari Maluku, teman-teman dari wilayah lain. Karena hanya dengan kekuatan dari Makassar yang saya tahu bisa nembus kemana-mana bahkan di dunia internasional, itu akan membawa perubahan untuk kita semua. Terima kasih Makassar, terima kasih Kabar Makassar, dan selamat ulang tahun yang ke-16. Selamat malam. Luar biasa, Ibu Helena Rea. Saya selalu terpeleset Ray, tapi Rea ya. Rea dari BBC Action ya. Head of Project BBC Media Action. Luar biasa, dari Flores ternyata ya. Jauh-jauh loh ke Makassar. Tak bola balik, kayaknya beda deh Kak Upi. Beda ya. Baik, selanjutnya ini adalah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang ditunggu-tunggu. Inti dari acara malam ini ada pemberian penghargaan Kabar Award dan penghargaan mitra terbaik yang langsung akan dibacakan oleh Ardianti S. Ikom M. Ikom selaku redaktur Kabar Makassar, dan juga Bapak Idwar Anwar SS M. Hum selaku juri internal. Baik. Jadi mereka ini merupakan juri eksternal dan internal. Kepada Ibu Ardianti dan Bapak Idwar Anwar kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dan selamat datang di malam puncak Kabar Award 2025. Saya Ardianti selaku redaktur kabarmakassar.com. dan saya Idwar Anwar selaku Dewan Juri Eksternal. Jadi Kabar Award adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada setiap tokoh, lembaga yang dianggap berjasa dan punya kontribusi besar di bidangnya masing-masing. Tahun ini adalah seri ke-16 yang sudah dilakukan sejak tahun 2009. Pemberian penghargaan Kabar Award ini didasarkan pada serangkaian kriteria penilaian yang ketat dan objektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penghargaan ini benar-benar diberikan kepada individu yang memiliki kontribusi dan dampak nyata, bukan sekedar popularitas atau jabatan. Selanjutnya, kami akan membacakan peraih Kabar Award 2025 kategori Kepala Daerah Inovatif diberikan kepada Selamat kepada Bapak Haji Muhammad Natsir Ali. Haji Muhammad Natsir Ali adalah motor penggerak Gemerlap Selayar, sebuah gerakan ambisius untuk menanam 5 juta pohon kelapa dan mengembalikan kejayaan Selayar. Sebagai penghasil kelapa unggul, melalui program ini beliau tidak hanya berupaya meningkatkan produksi kelapa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan melestarikan lingkungan. Dimohon untuk Bapak Wakil Bupati Selayar untuk ke atas panggung. Untuk Bapak CEO Kabar Group Indonesia, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Jadi untuk Bapak Wabub Selayar untuk speech-nya 2 menit disilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada malam hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan dapat hadir bersilaturahim dalam rangka acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar. Terima kasih atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Selamat berkinerja, berkarya, berprestasi untuk masyarakat Selayar, masyarakat Makassar, Makassar Selatan, Indonesia, dan internasional. Sekali lagi terima kasih, selamat, sukses selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kategori tokoh perempuan
diberikan kepada Selamat kepada Ibu Hajah Siti Husnia Talenrang, SEMM. Haji Siti Husnia Talenrang, SEMM merupakan sosok pemimpin perempuan yang hadir dengan ketegasan hati dan sentuhan empati. Sejak awal masa jabatan, ia menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan dan memperkenalkan kerangka kerja prioritas bernama Goa Bersama, sebuah program 100 hari yang disusun dalam 5 pilar: Goa Bersih, Goa Cerdas, Goa Sehat, Goa Sejahtera, dan Goa Aman. Pada yang mewakili Ibu Husnia Talenrang, kalau ada yang sempat masuk di sini karena beliau ternyata macet. Jadi karena Ibu Siti Husnia Talenrang terjebak macet dan tidak bisa tembus ke UNM, jadi nanti kita berikan langsung piagam penghargaannya. Selanjutnya, kategori tokoh penggiat kemanusiaan diberikan kepada Selamat kepada Bapak Dr. Adnan Purita Ihsan, SHMH. Jadi saya sampaikan juga kepada tamu undangan bahwa Bapak Dr. Adnan Purita Ihsan tidak bisa bergabung dengan kita di sini, maka penghargaannya juga bakalan diberikan langsung oleh panitia atau Kabar Makassar. Baik, selanjutnya kategori tokoh politik diberikan kepada Selamat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajudin, MM. Beliau adalah Wali Kota Makassar selama 2 periode berturut-turut, yakni dari 2004 hingga 2014. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi anggota DPR Sulawesi Selatan dari fraksi Golongan Karya periode 2099-2004. Kepada Bapak Ilham Arif Sirajudin, dipersilakan. Mohon kesediaannya Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia. Kami persilakan Bapak sambutan 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tamu undangan yang saya tidak bisa malam hari ini saya secara pribadi mengapresiasi kepada Kabar Makassar yang memberikan sebuah identitas sebagai tokoh politik. Padahal sebenarnya saya tokoh bahan bangunan sebenarnya ini, Pak. Saya tidak tahu dari mana penilaiannya, tetapi saya memang dalam kiprah politik selama ini saya selalu berpikir bahwa ini adalah merupakan sebuah ruang, salah satu ruang pengabdian yang sangat luar biasa. Saya selalu mengatakan sama orang, kalau Anda mau terjun dalam dunia politik, jangan pernah Anda berpikir untung ruginya di situ.
Karena Anda tidak akan pernah mendapatkan nilai keuntungan dalam berkiprah, tetapi Anda akan mendapatkan sebuah ruang pengabdian yang insya Allah akan menjadi sebuah nilai ibadah. Dan itulah yang saya selalu ingatkan sama teman-teman, bahwa kalau mau menjadi politisi, maka siap-siap Anda akan pasti merugi. Karena tidak akan mungkin investasi politik itu akan. Yang kedua, malam hari ini penobatan saya sebagai tokoh politik, mudah-mudahan di balik itu semua ada sebuah tujuan yang bisa tercapai dengan identitas yang diberikan oleh, silakan Pak Asrul nanti yang terjemahkan untuk hal itu. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat, sukses, sangat luar biasa bagaimana UPI membangun Kabar Makassar ini. Kalau saya dengan beliau sebenarnya waktu saya menjabat wali kota, hubungan saya tidak mesra-mesra banget sebagai pejabat publik dan dia sebagai seorang wartawan. Kritikannya sangat pedis kadang-kadang, kadang-kadang itu berseberangan. Tetapi saya selalu menempatkan diri bahwa media adalah merupakan salah satu alat kontrol yang paling efektif bagi seorang pejabat publik. Cuman akhir-akhir ini saya lihat pejabat publiknya kalau dikritik sedikit putus kontrak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Selanjutnya, toko Injio diberikan kepada selamat kepada Ibu Husaimah Husain, SHMO. Husaimah Husain adalah sosok aktivis perempuan dan pendamping hak-hak anak yang konsisten bekerja di ruang advokasi, pendidikan, dan bantuan hukum. Jejak keterlibatan meliputi advokasi, legislasi, edukasi publik, pendampingan korban, serta sinergi aparat penegak hukum. Semua dilakukan sebagai bagian dari gerak NGO dan lembaga bantuan hukum yang memperjuangkan keadilan berbasis gender di Sulawesi Selatan. Dimohon untuk sambutan untuk 2 menit. Ini 2 menit ini menakutkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam keadilan. Ya, tentu saya ingin berterima kasih. Saya juga kalau tadi Kak Acok bilang indikator penilaian ini seperti apa, dari sejak saya menerima telepon saya selalu mau bilang begini, apa indikatornya? Karena bagi saya itu bekerja sejak tahun 93 di dunia NGO, selepas saya kuliah di Fakultas Hukum, saya tidak pernah merasa bahwa saya bekerja itu mengharapkan sesuatu. Sesuatu dalam artian suatu saat nanti saya akan mendapatkan ini. Untuk itu saya mengapresiasi, terima kasih Dinda UPI, saya dipilih dari sekian banyak aktivis NGO, ternyata malam ini saya terpilih. Tapi saya mau bilang begini, ini pertengkaran ini hampir KDRT di dalam rumah tangga saya ini gara-gara ini foto. Tiba-tiba suami saya bilang begini, kenapa begini foto mukamu? Saya telepon ibu, dia kata, jadi bukan kayak begitu kayaknya foto yang saya kirim, nak kenapa fotonya begini? Ini yang paling cantik, dia bilang panitia, mau cari itu panitia, yang mana itu panitia yang bilang ini yang paling cantik ya, itu kira-kira seperti itu. Sedikit saja mungkin saya menyampaikan bahwa sejak tahun 93 saya bekerja sebagai aktivis perempuan, tentu memperjuangkan satu, bagaimana perempuan, anak dan penyandang disabilitas bisa menggapai apa yang dimaksud dengan keadilan.
ya, jadi tidak ada. Nah, untuk itu selamat ulang tahun kepada Kabar Makassar. Semoga Kabar Makassar tetap berada pada rel-rel dan tidak apa? Tidak terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan ekstra yang ada di luar sana dan tetap berjuang bersama kami para aktivis perempuan. Ewako. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mohon foto jangan dikomentari nanti ya. Baik, selanjutnya kategori tokoh literasi diberikan kepada selamat kepada Bapak Muhammad Yusran Lalogau, SPI MSI. Sebagai Bupati Pangkep, Bapak Muhammad Yusran Lalogau secara aktif mendorong pembangunan dan pemanfaatan gedung layanan perpustakaan daerah yang representatif dan modern. Bapak Bupati Yusran juga meluncurkan program literasi bernama Pak Bicara Pangkep Bina Minat Baca Aksara Lontara. Kepada Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Bapak Muhyiddin S. Hud, dipersilakan naik ke atas panggung. Salam literasi. Dimohon kesediaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para tokoh-tokoh yang sempat tadi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekaligus pada kesempatan ini sampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Pangkep Dr. Haji Muhammad Yusran Lalogau, SPI MSI, karena beliau masih ada rangkaian acara di Jakarta pada hari ini, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami untuk mewakili untuk menghadiri acara anniversary ke-16 tahun Kabar Makassar, sekaligus ternyata ada pemberian penghargaan award, Kabar Award kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu kesyukuran kepada pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, Bapak Bupati kami, dengan adanya apresiasi dari Kabar Makassar ini terhadap kepemimpinan beliau, program-program beliau khususnya terkait dengan program literasi, karena beliau memang sejak 2021 hingga saat ini sudah banyak memberikan penguatan, kecakapan dan pembangunan literasi di daerah Pangkep dengan adanya program-program tahunan Pekan Literasi Masyarakat, Pekan Literasi Pangkep yang sejak 2021 hingga 2024 ini yang menjadi wadah untuk mengapresiasi semua potensi-potensi literasi di daerah kami. Dan insya Allah pada tahun 2025 ini Pangkep akan melaksanakan event yang sama
dengan skala yang lebih besar, yaitu skala tingkat provinsi tingkat provinsi Selatan. Ini mungkin bisa menjadi satu event yang bisa memberikan penguatan terhadap literasi, khususnya literasi budaya, apalagi beliau telah mencanangkan juga program Pak Bicara, Pangkep Bina Minat Baca Aksara Lontara, yang menjadi satu penguatan terhadap budaya dan aksara Lontara di daerah Pangkep khususnya. Mungkin demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, apresiasi terhadap pemerintah daerah Pangkep melalui Kabar Award ini. Semoga ini menjadi satu amanah dalam rangka membangun budaya dan pengembangan literasi di Kabupaten Pangkep khususnya. Dan sekaligus kami sampaikan ucapan anniversary selamat berulang tahun untuk Kabar Makassar dan Kabar Group Indonesia Network. Semoga ini menjadikan Kabar Makassar semakin eksis, semakin jaya dalam membangun dan memberikan edukasi, informasi yang semakin mencerdaskan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Selanjutnya, tokoh seni diberikan kepada Bapak Muhammad Ashari Daeng Sitaba. Jadi karena beliau juga tidak bisa tembus ke UNM, jadi nanti awardnya diberikan langsung oleh Ibu Direktur Kabar Makassar. Baik, selanjutnya kategori toko influencer diberikan kepada selamat kepada Dr. Haji Samsul Rizal MI, Esos MSI. Mohon maaf karena beliau juga tidak sempat menembus blokade demonstrasi, maka nanti kami dari panitia akan memberikan langsung kepada beliau. Selanjutnya, tokoh olahraga diberikan kepada selamat kepada Bapak Dr. Khairul Amir SHMH. Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 1985. Dalam kiprahnya beliau sukses membawa tim mini Semansa angkatan 85 meraih gelar juara umum Liga Semansa selama 3 tahun berturut-turut. Saya persilahkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah tentunya. Saya tadi sangat setuju tadi itu apa pernyataannya Pak Upi. Kita di Sulawesi itu betul susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadi saya sebenarnya bingung juga tadi, kaget juga dibilang tokoh olahraga. Saya sebenarnya dikenal UPI itu objek. Objek itu bukan nama saya.
karena saya jaksa, maka disebut Om Jaksa, tapi lebih familiar dengan Om Jack. 2012 waktu saya aspictus di sini itu, saya itu terbaik di Indonesia penanganan perkara korupsi. Tapi tidak diberikan penghargaan sama Opi. Makanya saya bilang, mungkin tidak senang lihat. Jadi saya justru penghargaannya itu di Aceh. Jadi saya dapat penghargaannya itu di Aceh. Ketika saya jadi Kejati di Aceh. Nah, tapi Upi bayar kali ini untuk toko olahraga. Terima kasih. Jadi olahraga ini agak unik juga. Saya itu sudah juara ya, kalau karate itu zaman saya masih semester 1, semester 2 di Fakultas Hukum. Kalau Fakultas Hukum itu di Unhas itu, maka tidak ada yang bisa kalahkan karate di semua fakultas. Selama saya waktu itu masih aktif di Fakultas Hukum. Sampai 89, ketika kemudian 89, teknik sudah mulai juara. Karena saya sudah selesai, ya Dinda, banyak ada teman-teman Fakultas Hukum. Kenapa baru sekarang dapat penghargaannya? Justru di usia saya 50 tahun, sekarang 59, saya baru dapat kesempatan, orang Sulawesi senang mengirim saya ikut mewakili Indonesia kejuaraan dunia di SIBA. Justru saya sudah di usia, ada kelas usia 50 tahun dengan berat badan 80 kg. Saya diikutkan di situ. Dan saya jawab itu dengan sebagai juara 1 di situ. Walaupun sudah terlambat dikirim. Mestinya waktu juara-juara di usia-usia kita 20 itu ya. Tapi baru dikirim ketika usia 50. Itulah tadi mungkin orang Sulawesi sekarang baru terbuka, baru senang ketika orang senang. Alhamdulillah. Selain itu, saya juga memang hobi olahraga. Di setiap saya sebagai anggota komunitas maupun ketua komunitas, saya ketua umum KBA SMP 5. Itu kegiatan olahraganya mulai futsal, bulu tangkis, basket itu selalu setiap tahun. Saya di IKA Semansa ya, sampai kemarin Liga Semansanya seri itu futsal mini soccer selalu saya, karena kebetulan saya ketua Semansa Football Community. Nah, pasti olahraganya selalu hidup. Di Unhas saya anggota Departemen Olahraga IKA Unhas. Maka kegiatan olahraganya besok, ini karena dikasih penghargaan Merdeka Cup di Unhas, Jabodetabek, itu juga karena kita mendorong. Jadi kalau disebut tokoh olahraga, ya mungkin begitu barangkali. Terima kasih Pak Upi, terima kasih Mas Wanya, terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya, kategori toko digital diberikan kepada selamat kepada Bapak Munarfi Arifudin SH. Bapak Munarfi Arifudin SH adalah Wali Kota Makassar. Salah satu terobosan terbesar yang dengan diluncurkannya adalah aplikasi Lontara, yaitu platform digital terpadu yang mengintegrasikan 358 layanan publik di Kota Makassar dalam satu aplikasi. Kami persilakan kepada Bapak yang mewakili Bapak Wali Kota.
Kami persilakan Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat CEO Kabar Group dan Kabar Makassar beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati tuan rumah, Pak Rektor Prof. Beliau adalah salah satu penguji eksternal saya kemarin. Yang kami hormati para tokoh, di sini ada orang tua kami, Pak Dr. Ilham Arif Sirajuddin, beserta para kepala daerah, para tokoh Sulsel nasional dan Kota Makassar, Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf dari Pak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin, yang hari ini kebetulan malam ini juga lagi ada di DPRD, ada paripurna. Kami dari pemerintah Kota Makassar mengapresiasi yang telah diberikan Kabar Group kepada pemerintah Kota Makassar dalam transformasi digital di pelayanan publik di Kota Makassar, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian sudah mendownload aplikasi Super Apps yang dinamakan Lontara Plus atau layanan online terintegrasi warga Makassar yang memudahkan Bapak Ibu untuk mengetahui seluruh pelayanan publik di Kota Makassar sampai dengan peta jalannya sampai telah disusun sampai dengan 2029, di mana di versi 1.0 ini yang paling utama adalah aduan masyarakat. Hari ini kita melihat bagaimana masyarakat menginginkan kedekatan pemerintah dan pemerintah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana respon cepat yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa diaplikasikan lewat Lontara Plus Bapak Ibu. Berbagai 32 jenis aduan masyarakat bisa mengadu di Lontara Plus dan responnya langsung harus sesuai dengan services level agreement yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD, sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat tanpa perlu lagi harus mengadu ke kantor lurah, kantor camat, tetapi prosedur konvensional tetap berjalan karena belum semua masyarakat Kota Makassar melek digital, sehingga kanal-kanal aduan lewat konvensional tetap berjalan. Terima kasih buat Kabar Makassar, selamat ulang tahun, 16 tahun bukan umur yang muda, tapi Moset Swentin lagi. Terima kasih Kak Upi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya, tokoh pengacara atau advokasi diberikan kepada selamat kepada Bapak Dr. Muhammad Burhanuddin SHMH. Beliau akrab disapa Om Boer, adalah pengacara kondang asal Makassar dengan pengalaman panjang dalam membela kasus-kasus hukum penting. Saya persilakan Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan dan ridhonya serta nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Salam hormat dan salam bangga kepada Bapak Ibu, tokoh-tokoh bangsa yang ada dan hadir pada kesempatan ini. Kemudian untuk penghargaan ini saya dedikasikan buat istri saya yang menemani saya hari ini malam ini, Ibu Murniati. Ibu Murni berdiri katanya. Ya.
Saya tadi pagi datang bersama istri saya yang tercinta, kemudian ada juga ketemu Om Jack di pesawat, ternyata dalam rangka hal yang sama gitu ya. Terima kasih kepada Kabar Makassar dan Kabar Group, terutama Kakak Upi, teman perkopian di Jakarta. Luar biasa atas apresiasi yang diberikan kepada saya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya sebuah penghargaan adalah, kalau menurut saya adalah efek bonus saja. Bagaimana kita sebagai anak bangsa tidak lelah mencintai negeri ini, tidak lelah berbuat kebajikan di mana-mana, dan selalu memberi dan menebar kebaikan apapun profesi kita. Saya kebetulan pengacara sudah dari 1996 sudah jadi pengacara, kemudian berkiprah di ibu kota sudah 18 tahun. Berbagai kasus-kasus nasional juga saya telah tangani, dan kebetulan juga saya komunitas ketua umum Garuda Astacita Nusantara. Komunitas saya sebagai Garuda Astacita Nusantara itu sudah berdiri hampir di 24 provinsi gitu. Dan di Garuda Astacita Nusantara ini kita juga ada LBH-nya yang kita dirikan hampir di semua di semua provinsi. Dan hari ini juga kami menyampaikan turut berduka atas suasana yang melanda negeri kita, bangsa kita. Semoga hal ini bisa tetap diatasi, dan saya juga tadi menginstruksikan kepada semua DPW untuk memberi seruang bagaimana menciptakan kondisif untuk semua di daerahnya gitu. Semoga badai ini kita bisa lalui. Dan saya biasa di berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu memang bukan yang terbaik yang ada di negeri kita, tapi karena sejarah telah menorehkan untuk beliau memimpin negeri ini, maka marilah bersama-sama kita membersamai beliau. Marilah kita terlepas dari segala kekurangannya, segala plus minus yang dimiliki beliau, tapi karena sejarah telah mengantar beliau secara konstitusional untuk memimpin kita. Nah, sebagai anak bangsa, sebagai komponen bangsa, apapun dari ilmu kita, disiplin ilmu kita, marilah kita berkontribusi buat negara ini. Dan terima kasih Kabar Makassar telah memberi ruang buat kita para pejuang-pejuang negeri ini di semua lintas sektoral, di semua bidang, yang tidak lelah memberi apresiasi. Dan sebagai pejuang keadilan, pejuang hukum, sebenarnya kalau apresiasi itu sebenarnya, award itu sebenarnya bonus buat kita, bagaimana kita bekerja dengan tulus, membantu masyarakat, membantu bagaimana hukum dan demokrasi tegak di negeri ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kabar Makassar dan Kabar Indonesia. Semoga penghargaan ini tambah memotivasi saya dengan teman-teman untuk berbuat baik di negeri ini. Terima kasih. Kemudian saya juga tak lupa kepada istri saya telah mendampingi saya dan mensupport saya selama ini. Semoga kedepannya bisa lebih maksimal lagi buat berbuat baik di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya kategori tokoh penggerak kesehatan diberikan kepada selamat kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Qadir PhD. Lahir di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, Profesor Abdul Qadir menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Hasanuddin dan melanjutkan program doktoralnya di Hiroshima University, Jepang. Ia adalah spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan bedah kepala leher, serta Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan sekaligus pernah menjabat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Kami persilakan
Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada adinda saya, Upi Asmaradana, yang telah memberikan penghargaan dan award kepada saya. Dan juga tentunya saya ingin menyampaikan selamat kepada Kabar Indonesia dan Kabar Makassar atas ulang tahun yang ke-16. Perjalanan saya sebagai orang kesehatan mungkin sangat panjang, Pak Upi. Jadi saya ini sama dengan Pak Rektor, background kami adalah dosen sebenarnya. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Unhas. Dan sekarang ini juga saya adalah ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unhas di sini, Pak. Namun demikian, di dalam perjalanan karir saya itu saya selama 18 tahun, Pak, mengabdi di Kementerian Kesehatan. Sejak tahun 2005 saya diangkat sebagai direktur di Rumah Sakit Wahidin Sudiroso Makassar sampai 2015, 10 tahun lebih. Kemudian setelah itu diberikan penugasan sebagai direktur utama di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta selama 5 tahun, Pak. Jadi saya berkiprah ke Jakarta itu sejak tahun 2015 sampai sekarang. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 dipercayakan sebagai pejabat eselon 1 di Kementerian Kesehatan dan pernah menjabat 3 jabatan eselon 1 sekaligus, Pak, yaitu pada waktu zamannya COVID 2020 itu. Jadi saya diberikan amanat sebagai Kepala Baran PPSDM, sekarang ini Dirjen Nakes, sekaligus merangkap jabatan sebagai Kepala Baran Litbankes, dan sekaligus pada bulan 6-nya diminta lagi untuk menjabat sebagai Dirjen Pelayanan Kesehatan. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada zaman COVID itu mungkin masih sering melihat muka saya, melihat penampilan saya itu paling banyak masuk di televisi, Pak, karena paling banyak berkiprah di penanganan COVID. Dan barangkali itu, Pak Upi, yang dapat penghargaan, Pak, karena memang selama 3 tahun berturut-turut saya betul-betul menghibahkan dan mewakafkan diri saya untuk penanganan COVID di Indonesia. Dan alhamdulillah kita termasuk salah satu negara yang tercepat menyelesaikan persoalan COVID ini. Dan juga barangkali di bidang organisasi profesi, Pak, saya sama-sama Pak Ilham waktu wali kota, saya menjabat sebagai ketua ID cabang Makassar 2 periode, Pak, sekaligus ketua ID wilayah. Seperti itu. Oleh karena itu memang barangkali perjalanan ini sangat panjang. Saya juga bertanya-tanya tadi waktu Pak Upi menyampaikan ini mendapatkan award, apa indikatornya nih, Upi? Karena saya tidak merasa bahwa saya adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan award ini. Karena terus terang di Kementerian Kesehatan itu memang sangat kurang, Pak, alumni Unhas, Pak Rektor. Sangat kurang alumni Unhas, bisa dihitung jari, Pak, alumni Unhas, apalagi orang Makassar. Oleh karena itu memang kita pada saat menjabat sebagai direktur Dirjen Yankes itu, Pak, kesempatan buat saya untuk menarik adik-adik saya. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Upi tadi bahwa orang Makassar itu tidak senang melihat orang baik gitu ya, dan senang melihat orang susah ya, gitu ya Pak Upi ya. Kita memang salah satu budaya kita juga seperti itu, Pak, saling menjatuhkan kadang-kadang. Kalau ada orang yang sudah di atas itu kita berusaha tarik ke bawah, gimana caranya tarik supaya jatuh ke bawah ini? Padahal seharusnya kita harus mendorong naik ke atas. Seharusnya pada saat kita mendapatkan amanat sebagai pimpinan di eselon 1 atau di kementerian, seharusnya kita menarik adik-adik kita untuk juga ikut berkiprah di tingkat nasional. Saya kira demikian, Pak Upi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas penghargaan ini dan mudah-mudahan Kabar Makassar dan Kabar Indonesia semakin maju untuk kedepannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Selamat. Selanjutnya, tokoh pemuda diberikan kepada selamat kepada Bapak Dr. Haji Parino Husain, MBBS Mars. Karena beliau juga terhalang, jadi dari Kabar Makassar yang bakalan memberikan langsung.
Baik, selanjutnya kategori tokoh restoratif justice Sulawesi Selatan diberikan kepada selamat kepada Bapak Agus Salim SHMH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ya, baik, karena beliau juga tidak bisa menembus blokade para demonstran, kita lanjutkan ke kategori berikutnya. Selanjutnya, tokoh humaniora diberikan kepada selamat kepada Ibu Andilina Kartigasari SH MSI. Iya, karena Ibu Andina tidak bisa tembus ke UNM, jadi awardnya nanti diberikan langsung oleh Kabar Makassar. Baik, selanjutnya kategori Kabar Award Utama diberikan kepada tokoh Sulawesi Selatan berpengaruh nasional, diberikan kepada selamat kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Baik, karena beliau juga tidak bisa hadir karena situasi di luar masih mencekam, jadi kita lanjutkan saja ke selanjutnya. Mitra terbaik dari Kabar Makassar ada Pemkab Maros, PLN, UNM, Bosowa Education, Life Hospitality Hotel Group, dan Eiger Indonesia. Jadi yang disebutkan tadi mohon naik ke atas panggung. Ibu Direktur Kabar Makassar dimohon untuk kesediaannya. Silakan untuk foto bersama. Terima kasih untuk para penerima penghargaan mitra terbaik Kabar Makassar.
Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Kabar Award 2025. Saya Ardianti selaku redaktur pelaksana. Dan saya Idwar Anwar selaku Dewan Juri Eksternal. Kami undur diri sampai bertemu di Kabar Award 2026. Baiklah, luar biasa ya. Terima kasih untuk juri internal dan juri eksternal kita yang sudah memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh terpilih di tahun ini ya. Ya, ada 16 tokoh tentunya sesuai 16 dengan tokoh. hari ini, hari ulang tahun yang ke-16. Oh iya, tepuk tangan sekali lagi dong. Kayaknya udah pada ngantuk ya. Udah makan nggak? Udah makan ya? Karena kita masih punya banyak makanan di luar, jadi buat tamu undangan yang belum mendapatkan makanan boleh langsung ke panitia nanti ya. Baik, selanjutnya kita undang ke atas untuk para tokoh terpilih untuk foto bersama. Ada 16 tokoh tadi ya. Benar Kak sekali, Fit, ya. ada juga mitra terbaik yang telah diberikan penghargaan hari ini. Sebelumnya kami undang dengan hormat untuk tokoh politik untuk segera ke depan, dan tokoh perempuan, kepala daerah inovatif juga, tokoh literasi, tokoh seni, tokoh influencer, tokoh olahraga, Ya, silakan. tokoh Bisa. sosial berpengaruh, lembaga tokoh digital, tokoh pengacara advokasi, tokoh penggerak kesehatan, tokoh humanora, tokoh pemuda, dan tokoh Restoratif Justice. benar sekali. Boleh silakan ambil posisi di tengah. Untuk foto bersama, kami undang dengan hormat Bapak CEO Grup Kabar Group Indonesia beserta Bapak Profesor Kartajayadi beserta Perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan. Benar sekali. Kita undang dan juga yang pastinya tuan rumah kita, Rektor Ya, Pak. UNM. merapat. Tuan rumah ya, Profesor Dr. Kartajayadi Benar sekali, MSN. ya. Oke. Ayo kawan-kawan semua yang dari region naik ke atas. Kita Kak melakukan Herman, prosesi Pak foto Kurda, bersama. semua. Ayo Kita undang ke atas juga semua. Mas, untuk Ibu Helena Jogja. Rea. Mas, ayo, enggak sekali, Mas, ayo. Oke. Ayo sama Ibu. Ayo ke depan semua. Ada teman-teman yang tadi saya tidak bisa sebut. Ayo dari kabar region, Ayo, ada Kak dari Sasang. kabar Bursa, Kak Sasang. kabar Sunda, Kabar Sunda, kabar Jakarta, kabar Jogja. kabar Jogja. Kita foto bersama dalam Ayo, rangkaian HUT Kabar Makassar ke-16 tahun. Hey! Foto bersama ini sekaligus rangkaian acara terakhir pada puncak anniversary Kabar Makassar yang ke-16 tahun. Yes, dari KGI Network ya. Dan pastinya harapannya ini tidak berhenti di 16 tahun, di angka 16, tapi mungkin di angka 116 atau tidak ada henti-hentinya ya. Iya, benar sekali. Boleh minta kerjasamanya untuk tangannya, tangan kanan 1 dan tangan satunya lagi 6 sebagai simbol 16 tahun Kabar Makassar. Ayo Pak, Pak, simbol Kabar Makassar dulu dong Pak CEO. Depan juga boleh diisi yang di depan.
Untuk kru ya. Untuk seluruh kru. Silakan kru dari Kabar KGI Makassar. Network. Termasuk Bisa. MC juga, ayo. Oke, termasuk MC Bareng-bareng. juga ya. Buat Ayo. kru semuanya, buat kru, ayo ambil posisi. Saya harus perintah supaya ini. Ayo semua kru ke atas. Izin ya, sebentar biar Kalau tidak ke kompak. atas saya potong gajinya 1 Ya, bulan. ayo. Ayo, Oke, Pak foto Herman, bersama ini. Pak Herman, Kurdas, ayo ke depan, Pak Herman. Ayo. Dah? Dapat? Masih buat kru yang di luar boleh merapat Izin buat dulu. kerjasamanya ya, tangan satu, posisi satu. Gaya bebas sekali Pak, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Kabar Makassar. Yes. Jangan lupa nanti diposting ya, diposting di sosial media tag @kabarmakassar. Benar sekali, kami ucapkan terima kasih atas seluruh sponsor pada malam hari ini. Yang luar biasa pastinya mendukung acara untuk Puncak Semarak 16 Anniversary Kabar Makassar KGI Network. Benar sekali, ada Universitas Negeri Makassar. Pemerintah Kota Makassar. Kemudian terima kasih kita ucapkan untuk pemerintah Kabupaten Pangkep. Nipamal, bikin-bikin kreatif. Terima kasih untuk Pertamina. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Global League. Terima kasih pastinya kita ucapkan yang sebesar-besarnya buat BBC Media Action. Bang Sulselbar dan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Terima kasih banyak sekali lagi juga untuk tamu undangan yang sudah hadir. Di tengah-tengahnya riuh yang sedang berlangsung di depan ya. Benar sekali. Kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh teman-teman rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih juga untuk seluruh adik-adik mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah hadir pada malam hari ini. Benar sekali. Oke, saya Fitrani Lestari dan saya Adnan Yusuf. Burung Nuri Kecendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Di tanah selebes tercinta, kami hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, merawat demokrasi, menjaga harmoni dengan trilogi KGI yang penuh makna. 16 tahun sudah kabarmakassar.com hadir, untuk turut membangun bangsa, mewujudkan Indonesia cerdas dan sejahtera. Kabarmakassar.com, sumber inspirasi, menyuarakan yang lemah, mengingatkan yang berkuasa, memperjuangkan kebinekaan Indonesia, agar bersama kita capai negeri yang damai dan sejahtera. Para kru kita foto bersama ya. Teman-teman dari daerah, ayo kita foto di depan. Backgroundnya Lon, backgroundnya 16 tahun. Menyajikan karya dengan standar etik dan norma yang terpelihara dari
menyuarakan Nandumi, meneruskan aspirasi, menyuarakan yang tak berani bicara, agar ruang publik tak dimonopoli yang kuat saja. Mari beriring bersama, maju, cerdas sejahtera, bersama Kabar Makassar, Dokom dan Kabar. Diinformasikan untuk seluruh grup Al-Kabar Makassar untuk berkumpul di sebelah kiri panggung untuk melakukan sesi foto bersama. 16 tahun Kabar Grup Indonesia, semoga di hati selalu selamanya. Buat tamu undangan, mohon untuk barangnya diperhatikan kembali, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sekali lagi, barang berharganya jangan sampai ada yang ketinggalan. Handphone, kunci. Benar sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh tamu undangan pada malam hari ini. Cuk. Mehmet, calon alumni UMI juga. Nade. Saya aja Pak yang foto. Tadi itu Ilham. Sekali, ya. Balik sini Pak, sekali. 1,